Halo semuanya, di sini, kami akan mempresentasikan tentang pengembangan sistem informasi pemasaran dari PT Eco Green Solution. Saya, Dina Rameviana bersama rekan saya. Saya Angelina Damaris Kiratia. Di sini, kita akan menjelaskan mengenai deskripsi studi kasus, analisis proses bisnis, penggunaan ODU, dan konfigurasinya. Pertama, studi kasus dari, studi kasus yang akan kami bahas, yaitu, PT Eco Green Solution adalah perusahaan yang bergerak di bidang solusi lingkungan dan energi terbarukan. Berdiri sejak tahun 2010, perusahaan ini fokus pada inovasi teknologi yang ramah lingkungan, seperti instalasi panel surya, sistem pengolahan limbah, dan produk energi bersih lainnya seperti lampu LED. PT Eco Green Solution dikenal sebagai pionir dalam solusi energi hijau di Indonesia dan telah bekerja sama dengan berbagai pihak, baik swasta maupun pemerintah, untuk menjalankan proyek-proyek besar yang berdampak positif bagi lingkungan. Nah, di sini tuh bidang bisnis atau cakupan bisnis dari PT Eco Green Solution itu ada tiga. Pertama itu panel surya beserta instalasi dan perawatannya, sistem pengolahan limbah organik, dan juga lampu LED hemat energi. Kemudian ini adalah permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan PT Eco Green Solution. Jadi perusahaan ini menghadapi tantangan dalam meningkatkan kesadaran dan penjualan produk energi hijau mereka kepada segmen B2C. Selama ini perusahaan ini lebih fokus pada proyek besar dengan klien korporat dan pemerintah. Namun, melihat potensi besar pada konsumen individu, perusahaan ini memperluas bisnisnya ke segmen B2C atau business to consumer dengan memasarkan 2 dari 3 produknya, yaitu panel surya dan lampu LED. Beberapa permasalahan yang dihadapi itu, pertama, kurangnya brand awareness. Nah, PT Eco Green ini tuh belum cukup dikenal oleh segmen B2C. Edukasi dan promosi energi hijau masih kurang sehingga banyak konsumen belum mengetahui manfaat dari produk yang ditawarkannya. Kedua, mengenai pengelolaan data pelanggan. Nah, perusahaan tuh memerlukan sistem yang mampu mengelola data pelanggan dalam jumlah besar secara efisien. Nah, data ini tuh akan mencakup mengenai informasi detail kontak, riwayat transaksi, data preferensi, dan data interaksi pelanggan dengan perusahaan. Yang ketiga adalah permasalahan mengenai campaign. Nah, PT Eco Green itu tuh perlu mengembangkan campaign pemasaran yang tersegmentasi dan terarah. Kampanye ini akan memanfaatkan email untuk menjangkau audiens yang ditargetkannya. Nah, di sini kita membuat beberapa solusi pengembangan. Yang pertama, kita akan membuat survei kebutuhan pelanggan. Nah, melakukan survei pelanggan untuk mencari tahu kebutuhan produk yang dibutuhkan konsumen yang sesuai dengan produk yang dimiliki perusahaan. Kemudian, penggunaan email marketing. Nah, email marketing itu digunakan untuk apa aja sih? Pertama, untuk menjangkau, membantu hubungan dengan pelanggan, mempromosikan produk dan layanan, dan meningkatkan penjualan. Nah, penggunaan utama email marketing itu untuk melakukan campaign. Kemudian, kita akan melakukan edukasi dan promosi. Nah, kita tuh akan membuat, platform atau media untuk mengedukasi yang memberikan informasi tentang, manfaat dan keunggulan produk energi hijau. Nah, platform ini tuh akan terhubung dengan media sosial untuk mempromosikan, produk dan campaign dari, produk atau campaign perusahaan lainnya. Nah, yang terakhir adalah CRM. Jadi kita akan mengintegrasikan database, pelanggan yang memungkinkan perusahaan untuk mengelola dan menganalisis, data pelanggan secara efektif. CRM akan membantu dalam pencatatan penjualan yang potensial, personalisasi penawaran, peningkatan layanan pelanggan, dan pencatatan transaksi. Kemudian, di sini kita membuat, proses bisnis. Oke, kita masuk ke dalam proses bisnis. Nah, eee, ini adalah alur, yang kami buat, eee, alur proses bisnis PT Eco Green dalam penjualan produk secara langsung kepada konsumen akhirnya atau B2C. Bisa dilihat di sini tuh kita, ada 4 pool, yang pertama itu perusahaan yang terdiri dari, showroom, divisi, penjualan dan pemasaran, kemudian dari sistem perusahaan, dan terakhir adalah konsumen. Nah, untuk pertama, event dimulai dengan menggunakan objek start event dengan nama penjualan B2C dimulai. Untuk menentukan siapa segmen marketnya, langkah pertama yang harus dilakukan perusahaan adalah melakukan identifikasi target market. Nah, tahap ini tuh melibatkan analisis mendalam untuk memahami, pasar mana sih yang paling, potensial untuk PT Eco Green ini. Nah, analisis ini dilakukan dengan melibatkan 2 analisis. Yang pertama ini adalah analisis STP atau segmentation, targeting, dan, positioning. Kemudian analisis SWOT, atau strength, weakness,
opportunities dan threat. Nah, karena di sini melibatkan 2 analisis yang dilakukan secara bersamaan, kami menggunakan parallel gateway, yang merupakan titik di mana beberapa jalur dapat diambil secara bersamaan tanpa mengevaluasi kondisi. Nah, kemudian, setelah mengidentifikasi target pasar, kita, tahap selanjutnya adalah melakukan seleksi dan evaluasi, terhadap prospek yang paling potensial. Untuk menargetkan, pasar baru, perusahaan perlu mengidentifikasi dan menetapkan segmen konsumen mana, yang berpotensi menjadi target pasar untuk solusi lingkungan dan energi terbarukan. Nah, di sini tuh kita tuh perlu mengumpulkan informasi atau data tentang, konsumen yang potensial, menggunakan data tersebut untuk menganalisis kebutuhan, dan peluang paling cocok dengan perusahaan, dan akhirnya perusahaan memilih, prospek yang sesuai. Kemudian kita masuk ke dalam, tahap proses penjualan. Setelah menetapkan segmen, ingin dilayani, perusahaan tuh mulai mengeksekusi untuk melakukan penjualan. Nah, pada tahap ini perusahaan perlu melakukan, promosi untuk meningkatkan brand awareness, menjangkau target pasar yang sesuai, menarik minat dan, perhatian serta sebagai bentuk mengkomunikasikan produk pada segmen, target. Nah, di sini tuh ada, perusahaan tuh perlu melakukan 2 hal. Yang pertama itu memasarkan produk perusahaan, eee, yang dapat dilakukan dengan menggunakan, campaign. Nah, di situ kita tuh buat, subproses untuk, proses, pemasaran yang berisikan perancang campaign, menjalankan kampanye, melalui email, memantau kinerja campaign. Nah, kemudian, eee eee, hal yang kedua yang dilakukan adalah mempromosikan produk dengan memberikan informasi produk secara detail. Pada tahap ini kami menggunakan gateway, paralel, juga karena memasarkan produk dan promosi itu perlu dilakukan secara bersamaan. Kemudian setelah, pemasaran produk, konsumen yang tertarik pada iklan tuh akan, pasti pikir bahwa mereka tuh butuh produk itu. Nah, hal itu tuh membuktikan bahwa campaign yang dibuat perusahaan itu efektif dan berhasil menargetkan segmen yang, tepat dan membutuhkan produk. Nah, kalau jika konsumen sudah yakin, mereka tuh akan berminat melakukan pembelian. Nah, pada tahap ini tuh konsumen akan membeli. Nah, di sini, eee perusahaan menyediakan pilihan pembelian secara, offline dan online. Pada tahap ini, kita tuh menggunakan gateway eksklusif. Kenapa? Karena di sini tuh hanya satu jalur yang dapat diambil, yaitu jalur pembelian offline atau online. Untuk, pembelian, online, melalui website, konsumen itu akan mengunjungi website, kemudian mengisi form, yang, disediakan di dalam website itu. Nah, informasi yang diisi dalam form itu akan disalurkan secara otomatis, kepada sistem perusahaan. Nah, karena kita tuh bukan melalui e-commerce di sini tuh, maka customer tuh harus menunggu perusahaan untuk, menghubungi atau mengontak mereka untuk mengonfirmasi tentang pembelian. Nah, kalau konsumen sudah setuju, menyetujui pesanan, maka, konsumen akan melakukan, pembayaran. Kemudian untuk melalui offline atau showroom, konsumen itu akan datang, mengunjungi showroom atau offline store. Nah, di mana, staf perusahaan yang bertugas akan melayani atau mengetahui mengenai produk apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Eee, le Nah, jika konsumen sudah setuju, untuk melakukan pembelian, staf akan mengarahkan konsumen menuju kasir dan, eee untuk melakukan pembayaran. Kasir pun akan melakukan konfirmasi dulu mengenai detail pesanan, apakah pesanan sudah selesai, dan alamat pengiriman, produk. Nah, jika sudah sesuai, maka customer akan melakukan pembayaran. Nah, di sini tuh kita tutup dengan, gateway eksklusif lagi. Nah, seluruh pesanan yang masuk itu, baik, melakukan melalui offline atau online, kemudian akan diproses informasinya dan masuk ke dalam, sistem perusahaan. Nah, staf yang bertugas itu, eee, ber eee setelah menerima informasi akan memeriksa gudang untuk memastikan bahwa, produknya itu ada atau enggak. Nah, kemudian di sini tuh kalau ada, perusahaan tuh, bakal melakukan pengemasan dan kemudian mengirimkan, produk ke alamat tujuan. Di sini konsumen menunggu, produk datang. Nah,
Nah, di sini tuh posisinya, pesanan sudah diterima dan sampai dan diterima oleh konsumen. Nah, bukan hanya, memberikan pelayanan pengiriman, perusahaan juga menyediakan layanan pemasangan atau instalasi yang mempermudah konsumen mengoperasi produk. Nah, di tahap ini tuh, kami tuh menggunakan user tax, untuk, tugas yang karena tugas ini tuh butuh interaksi, ama manusia dan ini tuh biasa dilakukan oleh pekerja perusahaan. Nah, di sini pekerja perusahaan itu, eee, akan melakukan instalasi, membantu konsumen melakukan instalasi dan diagram ditutup, dengan menggunakan end event yang menandakan bahwa pesanan telah selesai. Lalu selanjutnya itu penggunaan ODU dan konfigurasinya, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, PT Kogri menggunakan 4 modul ODU. Pertama, penggunaan modul survei. Modul ini membantu perusahaan meningkatkan kinerjanya dengan cara memahami kebutuhan konsumen segmen B2C dan bisa memahami persepsi pelanggan, mengidentifikasi kebutuhan konsumen seperti apa, strategi pemasaran yang sesuai, dan dengan menggunakan survei, perusahaan bisa mendapatkan feedback dari konsumen mengenai produk dan layanan. Lalu selanjutnya itu penggunaan modul CRM. Modul ini membantu menyelesaikan masalah perusahaan dalam hal mengelola hubungan pelanggan, di mana perusahaan bisa memantau dan menghubungi konsumen hingga mempermudah mengelola data konsumen yang masuk. Selanjutnya, penggunaan modul email marketing yang di mana membantu PT Ecogreen dalam memperluas jangkauan ke segmen konsumen rumah tangga dengan fitur yang dirancang untuk mengelola kampanye pemasaran dan menjalankan kampanye yang lebih terarah untuk meningkatkan peluang konsumen membaca dan memahami manfaat produk. Lalu selanjutnya, modul terakhir yaitu modul website. Di dalam modul ini, perusahaan dapat memberikan informasi dan edukasi pada pengunjung terkait produk energi hijau, yaitu panel surya dan lampu LED. Berikut merupakan keterhubungan antara modul CRM, website, survei, dan email marketing. Yang pertama itu, perusahaan Ecogreen memulai dengan menentukan target segmen melalui riset, dan hasil survei tersebut berupa data calon pelanggan yang akan dimasukkan ke dalam sistem modul CRM pada stage prospek. Lalu ini merupakan konfigurasi modul survei yang akan kami implementasikan di slide berikutnya, yaitu yang tahap pertama instalasi, tahap kedua membuat survei baru, tahap ketiga menambahkan section dan pertanyaan, tahap keempat konfigurasi halaman, tahap kelima deskripsi dan pesan akhir. Lalu setelah melakukan integrasi dari modul survei dan modul CRM, perusahaan menggunakan modul email marketing untuk meningkatkan minat prospek terhadap produk, meliputi pengiriman email informatif dan menyertakan tautan ke website perusahaan. Nah, prospek yang mulai tertarik ini diarahkan mengisi formulir di modul website untuk memberikan informasi kontak dan kebutuhan spesifik. Lalu data otomatis akan masuk ke modul CRM dan dipindahkan ke tahap opportunity. Dan di tahap opportunity tersebut, tim akan meningkatkan interaksi untuk membangun hubungan dan bernegosiasi yang berfokus pada penyelesaian transaksi hingga prospek menjadi pelanggan. Berikut merupakan konfigurasi modul email. Yang pertama itu tahap instalasi dan pembuatan campaign, yang kedua tahap pengaturan penerima, tahap ketiga pembuatan template email, tahap keempat penjadwalan pengiriman, dan tahap terakhir pengiriman dan pemantauan. Berikut merupakan implementasi yang akan dilakukan, yaitu yang pertama itu modul survei. Jadi ketika ingin melakukan pembuatan survei, yaitu langkah pertama melakukan klik dan menambahkan judul, yaitu survei kebutuhan produk hijau. Lalu selanjutnya menambahkan section dan pertanyaan. Section itu digunakan memisahkan topik pertanyaan dan mengklik tambahkan pertanyaan untuk membuat pertanyaan dan memilih format seperti pilihan ganda, kotak, teks, angka, tanggal, matrik, dan bisa menyimpan pertanyaan. Lalu perusahaan juga mengatur tampilan seperti satu page per section untuk memudahkan pengunjung berpindah topik. Terakhir, perusahaan juga menambahkan deskripsi dan pesan di akhir survei sebagai kesan menghargai pengunjung yang telah meluangkan waktunya mengisi survei. Lalu di sini menunjukkan bahwa hasil survei yang telah diisi itu oleh responden berupa data dari calon prospek yang potensial yang akan dimasukkan ke dalam sistem modul CRM. Lalu selanjutnya itu, seperti yang disebutkan pada modul CRM, perusahaan Ecogreen yang telah memiliki daftar prospek yang perlu dikelola lebih lanjut menggunakan email marketing untuk meningkatkan minat pengunjung. Dan di sini merupakan tahap-tahapnya. Jadi yang pertama itu tahap instalasi dan pengaturan penerima dengan memilih mailing list yang tersedia. Selanjutnya pembuatan template email dengan menyesuaikan template pada tab mail, dan di sini kami
memilih desain seperti ini, di mana pada pembukaan email kami menampilkan semacam pengenalan singkat terkait pentingnya penggunaan produk energi hijau yang dijual oleh PT Eco Green, dan di dalam modul ini juga perusahaan mengintegrasikan ke dalam modul website yang terlihat pada akhir bagian email marketing tertera Buy Now, yang menunjukkan bahwa ketika diklik akan menampilkan purchase form untuk memudahkan pengunjung masuk ke dalam website, sehingga mereka menjadi ingin tahu lebih dalam terkait perusahaan hingga terjadinya transaksi. Selanjutnya itu modul terakhir, yaitu modul website. Yang pertama itu ditampilkan menu home, di mana kami memasukkan value dari PT Eco Green yang menunjukkan blog untuk menarik aware pengunjung. Selain itu, dalam menu About Us, perusahaan juga menyediakan informasi mengenai visi misi dan mengapa memilih PT Eco Green, di mana PT Eco Green ini telah memiliki pengalaman bertahun-tahun di industri ini dan telah berkomitmen untuk mendukung keberlanjutan. Lalu dalam menu Our Product, perusahaan menyajikan informasi secara informatif dan menyoroti berbagai manfaat untuk menarik minat pengunjung dengan harga dari berbagai jenis produk seperti panel surya dan lampu hemat energi. Lalu di dalam menu Purchase, perusahaan mempermudah pengunjung masuk ke tahap pembelian dengan menyediakan form online. Di sini kami menyediakan form online dengan mengkonfigurasi dengan modul CRM dengan menyediakan action berupa create an opportunity dengan CRM. Jadi di sini dapat dilihat implementasi dari pengisian formulir, di mana form akan otomatis masuk ke dalam modul CRM. Lalu selanjutnya itu menu layanan, di mana kami menyediakan layanan berupa instalasi dan garansi, mengingat produk kami ini memiliki resiko yang tinggi dan memerlukan penanganan dari pihak profesional. Jadi tahap layanan kami mulai dari tahap instalasi dan garansi, di mana tahap layanan ini memulai dari konsultasi hingga instalasi hingga sampai tiba di rumah konsumen. Lalu di submenu garansi, kami menyediakan juga garansi untuk produk solar panel, di mana formulir ini membuktikan bahwa jika terjadi kerusakan atau kendala, konsumen harus menyertakan dokumentasi yang jelas sehingga kami bisa menangani keluhan dengan tepat. Lalu untuk garansi produk LED, konsumen cukup mengikuti panduan klaim yang telah disediakan seperti membawa bukti pembelian agar proses klaim dapat berjalan dengan lancar. Lalu selanjutnya itu menu kontak us. Di sini kami membuat formulir yang terintegrasi dengan modul CRM dan membagi topik secara spesifik sehingga pelanggan itu bisa memilih kategori layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan konsumen juga bisa memasukkan dokumen seperti foto atau file yang mendukung permintaan mereka. Lalu selanjutnya itu menu pertanyaan yang sering dilanjutkan, kami membagi menjadi 2 bagian sehingga konsumen bisa mudah untuk mencari pertanyaan yang mereka cari, dan kami menautkan email PT Eco Green dan mengarahkan untuk mengisi formulir kontak us jika ingin bertanya lebih lanjut. Lalu selanjutnya itu menu Our Blog. Di sini kami membuat beberapa blog untuk memberikan edukasi sekaligus promosi seputar energi hijau yang relevan dengan produk yang dijual oleh PT Eco Green. Misalnya pada salah satu blog, kami menjelaskan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat mengenai isu lingkungan itu masih minim. Kemudian diuraikanlah solusi yang dapat diterapkan. Jadi dengan pendekatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pengunjung sehingga mereka juga merasa tertarik untuk mendukung upaya keberlanjutan dan dapat berkontribusi pada peningkatan penjualan. Baik, mungkin sekian dari pemaparan dari perusahaan PT Eco Green Solution yang dipresentasikan oleh Angelina Damaskidatia dan Dinda Aurora Maiviana. Mohon maaf jika ada terjadi kesalahan kata. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.